Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Heni Sudriyanti, mahasiswi Universitas Krishna Dwi Payana dari Fakultas Ilmu Administrasi Publik. Di sini aku akan menjelaskan tentang mahasiswa anti korupsi, mahasiswa berintegritas, sekaligus menyelesaikan tugas ujian tengah semester 1 untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengajar yang terhormat Ibu Dr. Susetya Herawati dan Bapak Insinyur Adrianto. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, aku akan menyampaikan bahwasannya Pancasila adalah akal, pikiran, dan perilaku manusia Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kesalehan individu dan kesalehan sosial. Kesalehan individu yaitu cerminan dari sila ke-1, sedangkan kesalehan sosial cerminan dari sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5. Salah satu bentuk kesalehan sosial adalah adanya sikap anti korupsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di pembahasan pertama, mengapa mahasiswa harus diberi pendidikan anti korupsi? Dalam lingkup mahasiswa ini berpotensi melakukan beberapa bentuk tindakan korupsi. Contohnya, gratifikasi dosen. Gratifikasi dosen itu memberikan sesuatu ke dosen yang bertujuan untuk misalnya untuk menaikkan nilai IPK secara tidak jujur. Dengan adanya pendidikan anti korupsi, generasi penerus bangsa bisa mencegah lebih awal, menguasai permasalahan korupsi, serta tidak melaksanakan tindakan korupsi yang pernah terjadi di generasi sebelumnya. Melalui pembelajaran anti korupsi tidak hanya memberikan pengetahuan saja, namun juga merubah pola pikir, paradigma, dan tingkah laku mahasiswa guna mempraktikkan prinsip hidup yang lebih baik. Adanya pendidikan anti korupsi diharapkan menumbuhkan karakter anti korupsi pada bangsa Indonesia. Sejauh ini pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi praktik korupsi oleh kalangan mahasiswa. Salah satunya adalah pendidikan moral dengan diwajibkannya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di seluruh perkuliahan. Karena berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, yang dijelaskan di mana tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi itu terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jika tidak adanya pendidikan anti korupsi, maka generasi mendatang tidak akan tahu dampak dari melakukan korupsi dan menganggap korupsi biasa saja. Nah, jadi pendidikan anti korupsi ini dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Di pembahasan kedua, apa peran mahasiswa dalam memberantas korupsi? Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Kontrol terhadap
kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan karena banyak sekali peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya berpihak pada golongan tertentu saja dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Kontrol tersebut bisa berupa tekanan, berupa demonstrasi, ataupun dialog dengan pemerintah. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya kepada pihak yang berwenang. Mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Yang terakhir, bagaimana cara kita untuk mencegah tindakan korupsi di lingkungan kampus? Pada lingkungan kampus, ada beberapa kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk melakukan tindakan korupsi, terutama pada mahasiswa yang mengelola sebuah program kerja. Program kerja kegiatan kampus dan organisasi adalah tempat yang rentan untuk melakukan praktik korupsi dikarenakan rendahnya tingkat pengawasan oleh pihak kampus. Salah satu langkah yang harus dilakukan untuk memberhentikan praktik korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah dengan cara melakukan tindakan represif berupa sanksi yang berat agar para pelaku korupsi mendapatkan efek jera sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oke, sampai di sini penjelasan mengenai mahasiswa anti korupsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penyampaian bisa tersampaikan dengan baik dan bisa memberikan manfaat kepada penonton video ini. Mohon maaf jika selama menjelaskan kurang jelas ataupun ada kesalahan dalam materi. Maka dari itu, kritik dan saran terbuka untuk aku pribadi menjadi lebih baik lagi. Sampai ketemu di lain waktu, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.